Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi Un. Kami dari kelompok 3 TPB 16 akan mempresentasikan hasil tugas RBL kami mengenai hukum Lorentz dengan judul penerapan motor listrik sederhana pada turbin helikopter. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Arifah Suci dengan NIM 122370065 dari program studi teknik pertambangan. Kenalkan, nama saya Ryan Akbar Hoiri dengan NIM 122370086 program studi teknik pertambangan. Perkenalkan, nama saya Wilhar Stungkir, NIM 122370096 program studi teknik pertambangan. Nama saya Rehan Ramadan dengan NIM 122480025 dengan program studi rekayasa minyak dan gas. Halo, perkenalkan nama saya Sanmi Karolin dengan NIM 122480039 dari prodi rekayasa minyak dan gas. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet kemudian aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Konsep gaya Lorentz dapat dipelajari lebih mudah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Rumus dari gaya Lorentz yaitu F sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz dalam Newton, B adalah kuat medan magnet dalam Tesla, I adalah kuat arus listrik dalam ampere, L adalah panjang kawat dalam meter, dan theta merupakan besar sudut antara I dan B. Gaya Lorentz juga terjadi pada penghantar berarus yang berada di dalam medan magnet atau berada di dekat penghantar lain yang juga dialiri arus listrik. Prinsip inilah yang mendasari kerja motor listrik yang telah mengubah peradaban manusia, karena penemuan motor listrik telah memicu terjadinya revolusi teknologi, terutama menyangkut sistem mekanik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan kumparan mengakibatkan gerak memutar. Motor listrik adalah sebuah alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik terbagi menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik DC adalah motor listrik yang membutuhkan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada peralatan rumah tangga seperti blender, pompa air, mesin cuci, mixer, mesin jahit, hair dryer, dan lainnya. Konsep gaya Lorentz penerapan motor listrik sederhana juga diterapkan pada turbin helikopter, di mana turbin dapat berputar untuk mengangkat helikopter. Model dari kumparan tersebut dapat diterapkan dan direlitkan pada turbin helikopter yang membuat helikopter mengikuti arah putar kumparan. Motor listrik sederhana pada turbin helikopter berfungsi sebagai penggerak baling-baling agar helikopter dapat bergerak atau berputar. Pembuatan motor listrik sederhana pada turbin helikopter. Alat dan bahan yang digunakan yaitu botol bekas, tutup botol, stik es krim, lem tembak, cutter, alat tulis, dinamo DC, baterai, kabel. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan motor listrik sederhana pada turbin helikopter.
Keunikan dari alat yang telah dibuat yaitu dengan alat bantu motor listrik DC. Arus listrik yang mengalir mampu menggerakkan baling-baling atau rotor helikopter yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kelemahan pada penerapan motor listrik DC yaitu motor listrik DC tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. Motor listrik DC hanya mampu memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 sampai 8000 rpm. Motor listrik DC juga tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. Kemudian, biaya motor listrik DC lebih mahal dibandingkan motor listrik AC. Saran pengembangan: 1. Sebaiknya menggunakan alat dan bahan yang lengkap agar mengurangi kegagalan dalam pembuatan alat. 2. Sebaiknya dalam pembuatan alat dibuat lebih rapi dan menarik. 3. Sebaiknya menggunakan baterai dengan tegangan yang sesuai agar turbin helikopter berputar lebih cepat. Kesimpulan, dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz pada baling-baling helikopter, motor listrik berhasil menggerakkannya dengan baik. Namun, hal tersebut hanya dapat terjadi jika motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap yang dialiri arus listrik. Selain digunakan dalam penelitian, penerapan motor listrik juga luas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Ya, berikut ini adalah hasil dari penerapan motor listrik sederhana pada turbin helikopter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.